Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah arsala rasulahu bil huda dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini berbagai kenikmatan senantiasa kita terima dari Allah dhahiran wa batinan. Maka tidak ada kata lain bagi kita kecuali marilah kita perbanyak kesyukuran kita kepada Allah, supaya nikmat itu akan selalu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum, begitu janjinya Allah dalam Al-Qur'an. Ketika kamu sekalian bersyukur terhadap nikmatku, maka aku akan tambah nikmat kepada kamu sekalian. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan oleh Rasulullah, bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah mengatakan, faman rohiba an sunnati falaisa minni, siapa yang tidak menyukai sunnahku ini maka itu bukan termasuk umatku. Dan yang dimaksud Rasulullah itu adalah pernikahan. Jadi pernikahan itu bagian dari sekian banyak sunnah dari Rasulullah, tetapi Rasulullah dengan tegas mengatakan famar rohiba an sunnati falaisa minni. Kaitannya dengan masalah itu, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan yang terkait dengan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberikan pedoman kepada kita ini untuk membentuk sebuah ikatan pernikahan yang seperti digambarkan oleh Al-Quran adalah ikatan yang disebut dengan litaskunu ilaiha, sebuah ikatan yang menjadikan orang yang terikat di dalamnya itu menjadi orang yang sakinah, atau dalam istilah lain menjadi keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah itu adalah keluarga yang tenang, keluarga yang bisa mengatasi problem-problem dalam kehidupannya, yang kita yakini bahwa tidak mungkin sebuah ikatan keluarga itu tanpa ada masalah, itu tidak mungkin. Oleh karena itu beberapa pedoman di dalam Al-Quran dan Sunnah mari kita perhatikan. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa tujuan pernikahan itu adalah litaskunu ilaiha, untuk menjadi keluarga yang sakinah. Nah, keluarga yang sakinah itu dasarnya adalah mawaddah warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Mawaddah itu kalau dalam bahasa Arab namanya cinta. Kalau rahmah ini adalah kasih sayang. Orang yang mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan, maka dasarnya ini adalah dua. Yang pertama mawaddah, yang kedua ini rahmah. Mawaddah ini adalah kondisi batiniyah ketika kita ini melihat pasangan kita masing-masing itu memiliki banyak kelebihan. Mungkin dari sisi kecantikannya, atau mungkin dari sisi ketampanannya, atau dari sisi fisik-fisik yang lain. Maka timbullah perasaan yang disebut dengan mawaddah. Kaum muslimin rahimakumullah, mawaddah itu kalau dari sisi
bahasa ketika setelahnya itu ditopang dengan rahmah, ini menunjukkan bahwa mawaddah itu memang tidak selamanya bisa kita miliki dan tidak seterusnya bisa kita miliki. Karena hal-hal yang mendorong kita itu untuk memiliki mawaddah kepada pasangan kita itu kadang-kadang suatu saat itu hilang. Maka Al-Quran menyampaikan harus ditopang dengan rahmah. Rahmah itu apa? Rahmah itu sebetulnya adalah sifatnya Allah. Rahmah itu artinya kasih sayang. Kasih sayang itu berasal dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah. Ketika pasangan kita ini kelihatan lemah, segala sesuatu yang dulu mendorong kita untuk mencintai itu pelan-pelan itu hilang. Maka nanti yang harus kita tumbuhkan itu adalah rahmah atau kasih sayang. Orang Jawa mengatakan wong nikah kuwi gelem anyare ya kudu gelem amoy. Jadi filsafat Jawa ini sebetulnya berangkat dari waja'ala bainakum mawaddata warahmah. Mawaddah ini ketika masih baru, ketika segalanya itu masih membuat hati kita ini merasa sangat mencintai. Kemudian rahmah ini adalah ketika sesuatu yang kita miliki itu berangsur-angsur sudah hilang hal-hal yang mendorong kita dulu untuk mencintainya, maka disitulah amohnya. Jadi lamanya barang yang kemudian menjadi rusak, menjadi amoh itu diri kita ini harus memiliki sifat rahmah kepada pasangan kita ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu pernah mendoakan kepada putrinya yaitu Fatimah ketika Fatimah ini dipersunting oleh Ali bin Abi Thalib. Doanya insya Allah kita semuanya sudah tahu karena sering kita membaca di undangan-undangan pernikahan itu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kamu dan juga senantiasa memberi barokah kepada kamu, dan mudah-mudahan Allah mengumpulkan kalian berdua fi khair dalam segala bentuk kebaikan. Kalau kita perhatikan doanya Rasulullah tadi, kita telaah lebih mendalam begitu, ada dua penggalan kalimat itu yang hampir sama, mirip. Barakallahu lak wa baraka alaik. Nah, kalau kita dekati dari sisi lughat bahasa, lak itu mengandung makna sesuatu yang menyenangkan bagi kita. Kemudian kalau alaik itu kan dari kata ngala plus ka begitu, artinya sesuatu yang memberi beban kepada kita. Seakan-akan Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita, begitu kita ini melakukan pernikahan, maka jangan pernah kita ini hanya berpikir dari sisi kebahagiaan batin kita saja, tetapi kita juga harus berpikir bahwa nanti pasti ada masalah. Ada sebuah beban yang nanti akan ditanggung oleh orang yang berada dalam ikatan pernikahan itu. Karena itu ketika kita ini menikah, siapkan batin kita, bukan hanya siap untuk menghadapi kebahagiaan, tetapi juga siap untuk menghadapi problem-problem dalam rumah tangga. Dan ini pasti saya kira yang sudah berumah tangga semuanya sudah mengetahui bahwa di dalam kehidupan berumah tangga itu tidak pernah sebuah rumah tangga yang tanpa masalah. Jadi semuanya punya masalah, mungkin dari sisi ekonomi, mungkin dari sisi keinginan satu di antara yang lain, mungkin dari sisi pendidikan anak, mungkin dari sisi hubungan dengan keluarga dan sebagainya. Semuanya itu pasti ada problem. Nah, keluarga sakinah ini akan terbentuk manakala di dalam keluarga itu memiliki solusi yang jitu untuk menghadapi berbagai masalah itu.
Nah, itu siapkan batin supaya nanti kita ini tidak terkejut ketika berada di dalam sebuah ikatan rumah tangga. Lah, rumah tangga itu katanya Al-Qur'an kehidupan yang tenang, damai, kan begitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir seperti itu, tapi tidak pernah berpikir bahwa apa yang disampaikan Rasulullah, doanya Rasulullah itu sebetulnya mengandung isyarah bahwa kebahagiaan itu memang ada dalam rumah tangga, tetapi problem-problem dalam rumah tangga ini juga pasti ada. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang harus kita sadari dalam kehidupan rumah tangga untuk terciptanya keluarga yang sakinah itu adalah apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, walaupun ini tidak terkait langsung dengan pernikahan, tetapi Allah menyampaikan kalimat yang sesungguhnya itu dulu berasal dari kalimat yang keluar dari ibunya Maryam. Maryam itu adalah ibunya Nabi Isa dulu. Jadi ketika ibunya Maryam ini melahirkan dan itu anaknya yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diangankan, ya kenyataannya tidak sesuai dengan yang diangankan. Awalnya dia itu berkeinginan putranya itu nanti laki-laki, tapi yang terlahir itu perempuan. Kemudian dia mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, bukankah laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Dan ini kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang mengandung makna bahwa ini pernyataan ini dibenarkan oleh Allah, bahwa laki-laki itu memang tidak seperti perempuan. Kehidupan rumah tangga itu kan sebetulnya adalah bertemunya dua insan yang berbeda jenis, berbeda karakter, berbeda kepribadian, bahkan berbeda angan-angan. Sebetulnya saya ingin mengelaborasi ini lebih mendalam, tetapi karena kita sifatnya itu hanya kultum saja, ini asal pancingan saja. Memang laki-laki itu berbeda dengan perempuan. Oleh karena itu perbedaan ini harus kita sadari. Seorang laki-laki tidak dibenarkan memaksakan keinginannya kepada istrinya sesuai dengan apa yang diinginkan. Begitu pula seorang perempuan itu tidak boleh memaksakan keinginannya kepada suaminya. Semuanya harus dilaksanakan seiring dengan bagaimana itu bisa melegakan semua pihak. Jadi jangan paksakan keinginan, karena memang karakter laki-laki dan karakter perempuan ini berbeda. Insya Allah nanti di season berikutnya kita akan sampaikan lebih mendalam, lebih luas bagaimana perbedaan karakter laki-laki dan karakter perempuan itu, sehingga nanti keduanya akan saling bisa memahami yang bisa digunakan untuk menopang perkawinan sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya kira sementara itu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti masih ada waktu lagi untuk kita jelaskan secara lebih detail tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan keluarga sakinah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tambahan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga semakin hari kita akan menjadi insan yang semakin berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.